tidak mudah menjadi karyawan yang terus menjadi entrepreneur karena segalanya berbeda gitu di dalamnya ya. Ego ya, lebih ke ego mungkin kan. Dari grup besar nekat gitu kan, pindah gitu. Awalnya ketakutan sekali kan gitu kan. Saya sakit sebulan itu. Batuk nggak sembuh-sembuh gitu kan, ternyata ada radang gitu kan, saking mungkin stres sekali gitu kan. Pada saat mau pindah, saya akui stres sekali gitu ya. Dulunya saya tidak mengerti, sekarang kerasa banget bahwa dia selalu sampaikan, lebih baik dianggap miskin dibanding dianggap kaya gitu. Teman saya selalu bilang, yang penting kerja baik, kerja semaksimal mungkin, urusan gaji, karir udah bukan urusan kita, urusan atasan kita gitu kan. Halo teman-teman The Best Advice dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita akan berbincang dengan para tokoh bisnis, sosial, politik, dan lain sebagainya yang semua itu mengandung begitu banyak pengalaman, cerita yang menarik, yang paling penting adalah sangat inspiratif. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan tokoh yang luar biasa, yaitu Pak Frans Dirgantoro. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Jono ya. Apa kabar? Baik-baik ya. Sehat ya Mas? Sehat. Ya, oke. Ya, teman-teman agar tahu bahwa Pak Frans Dirgantoro ini adalah founder and CEO dari Hyatt Toure. Ya, selain itu juga ada Ponsel Jobs Indonesia, IndoSR, yang bergerak umumnya ya di bidang outsourcing, business process outsourcing, VMS, vendor managed system, kemudian rekrutmen, dan juga job portal ya. CEO Executive Search. Ya. Banyak sekali. Jadi, tapi semuanya itu bergerak di bidang sumber daya manusia, khususnya rekrutmen, bagaimana pencari kerja memperoleh kerjaan yang layak gitu. Dan pengalamannya kan sudah luar biasa gitu. Ya. Nah, coba Pak Fran ceritakan secara singkat aja ya, bagaimana Pak Fran memulai berkarir, kalau tidak salah dari LX Media Kompetindo ya. Kemudian ke Santika, ya betul. Kemudian sempat ke karir.com, kemudian Jobstreet sebagai country manager dan seterusnya gitu. Ya. Jadi agar The Best Advice ini memang mengandung cerita yang luar biasa, menarik, inspiratif. Pak Fran ceritakan dulu kepada teman-teman pengalaman Pak Fran itu. Ya, sebenarnya pengalaman yang paling berbeda antara bagaimana transformasi dari karyawan kepada entrepreneur. Dari semua perjalanan itu diambil satu benang merah gitu, dimana tadi bahwa tidak mudah menjadi karyawan yang terus menjadi entrepreneur. Karena segalanya berbeda gitu di dalamnya ya. Pasti. Memang ada hal-hal yang bisa dibawa, seperti saya pernah kerja di Gramedia Group, mulai dari manajer software, kemudian multi MIS manager di grup Hotel Santika, wakil GM di Retail Group, kemudian ke karir.com. Itu juga perjalanan yang beda banget dari grup besar gitu ya. Ternyata berani pindah kepada grup yang lebih ke perorangan gitu ya. Kenapa? Dan baru mulai lagi. Nah, karena itu cerita pasti menarik tuh Pak ceritanya Pak. Jadi sebagai orang yang berkecimpung di teknologi gitu, selalu punya keinginan
membidani teknologi, artinya berkecimpung di karir yang teknologi. Khususnya pada tahun 2000 itu startup sedang booming kan di seluruh dunia, khususnya di Amerika dengan adanya Nasdaq dan seterusnya itu ya. Jadi itu impian seorang teknologi yang bergerak di bidang teknologi, khususnya IT gitu kan. Jadi ego ya, lebih ke ego mungkin kan. Dari grup besar nekat gitu kan, pindah gitu. Awalnya ketakutan sekali kan gitu kan, gimana ya nanti kalau ini berhenti gimana dan seterusnya kan begitu. Tapi kenapa berani? Ternyata berani karena kecintaan teknologinya lebih tinggi dibanding segalanya gitu kan. Padahal sudah memperoleh banyak hal lah, fasilitas, rumah, mobil dan sebagainya kan. Untungnya bisa dibawa pergi ya. Jadi itu yang apa namanya cinta teknologi itu, dan memang passionnya itu ternyata gitu. Mencoba kan dari mengembangkan software pendidikan, awalnya di Alex, kemudian memanage hotel system di banyak hotel chain kan, di hotel chain di banyak hotel gitu ya, Santika Group. Ternyata nggak puas juga Mas gitu kan. Pas masuk ke sini, oh ini beneran teknologi nih gitu kan. Ya artinya pure teknologi ya. Ya artinya gimana teknologi menjadi ujung tombak gitu kan. Karena sekarang kan ada platform dan sebagainya. Jadi teknologi yang mengenable semuanya menjadi lebih mudah ya, dan cari uangnya memang lewat teknologi. Tapi kan mungkin nggak cuman karena kecintaan terhadap dunia teknologi aja, mungkin juga iming-iming salary-nya lebih besar juga barangkali. Iya jelas lah katanya. Tapi kalau dipertimbangkan kan antara keamanan, comfort zone, kadang-kadang nggak bisa dinilai dengan gaji juga ya. Gaji melompat tinggi tapi dari grup besar gitu kan, juga sebenarnya ada hitung-hitungannya begitu kan. Tapi tetap aja teknologi yang berperan penuh. Memang kalau gajinya turun mau nggak ya nggak mau sih gitu kan. Gitu. Dilematis nggak sih Pak meninggalkan perusahaan raksasa yang semuanya sudah serba tercukupi gitu, fasilitas lengkap, gaji nggak pikirin lagi lah gitu ya. Kemudian pindah ke perusahaan yang tergolong startup waktu itu ya. Ya saya mulai jujur, saya sulit. Sakit sebulan itu. Batuk nggak sembuh-sembuh gitu kan, ternyata ada radang gitu kan, saking mungkin stres sekali gitu kan. Pada saat mau pindah saya akui stres sekali gitu ya. Bukan hanya soal grup besar, karena grup yang saya pernah kerja ini kan sangat kekeluargaan. Mulai dari yang paling atas gitu kan, sangat akrab dengan kita yang baru-baru, yang masih muda begitu ya. Hal-hal itu sih yang lebih takutnya kan gitu kan. Kan kalau kita dengar cerita di luar sangat saklek ya kan, sangat result oriented begitu gitu kan. Nah ini kan kita belum tahu nih di dunia luar ini seperti apa. Dan kan di Gramedia yang penting kita jujur, aman kan gitu. Gitu. Jadi itu dilematis banget sih. Saya akui saya sempat sakit gitu. Sampai sebulan gitu? Iya, sampai sebulan. Sempat ada pertentangan mungkin dari keluarga misalnya? Ya untungnya keluarga selalu mendukung, meskipun tidak sepenuhnya mungkin setuju, tapi kan dikembalikan kepada yang melaksanakan gitu ya. Gitu. Tapi kan pindah ke startup jadi bos gitu. Ya ternyata nggak mudah juga kan gitu kan. Lebih sulit memang kalau jadi bos. Bukan, kalau bos di perusahaan besar ada bidangnya masing-masing. Saya juga mengepalai software, mengepalai MAS, tapi kalau urusan HR gitu kan, pemecatan orang misalnya harus ada yang dipecat gitu kan, udah bukan urusan kita gitu ya. Nah, kalau di perusahaan kecil kan A sampai Z kita harus lakukan sendiri gitu kan. Untung ownernya ini juga cukup mensupport lah gitu ya, artinya membimbing sehingga akhirnya transisi dari karyawan menjadi setengah belajar entrepreneur meskipun belum pemilik, akhirnya menjadi pemilik, itu transisinya bagus rupanya gitu loh.
gitu. Sempat juga setelah dari Career.com pindah ke Jobstreet sebagai country manager, mulai dari nol. Ternyata nggak gampang juga, padahal itu joint venture company kan antara Malaysia sama yang di sini konglomerat juga kan, gitu kan. Dan Pak Fran sebagai orang pertama yang dari sendirian, meja dikasih meja bekas gitu kan, fax juga fax tua gitu, dari seperti itu begitu kan. Artinya sampai akhirnya pindah gedung besar dan seterusnya. Memang tough lah itu, tapi belajar banyak dari situ ya. Jadi meskipun dananya besar, tidak harus jor-joran, mulai dari kecil dan seterusnya, belajar banyak gitu kan. Enggak jor-joran ya Pak, kan itu dibalik Jobstreet itu konglomerasi besar loh. Iya, artinya karena ini joint venture kan berarti harus mengikuti partnernya yang di Malaysia kan, begitu ya. Artinya juga jangan disangka bahwa konglomerasi itu keluar uang tanpa perhitungan. Semua dihitung, 1 sen pun dihitungkan gitu kan. Iya, lebih menghitung gitu kan. Nah, itu belajar hal seperti itu yang menurut saya itu transisi bagus dari pengembangan pribadi saya untuk bisa menjadi entrepreneur gitu. Kemudian benar-benar terjun, sempat ke Career Builder juga ya? Career Builder udah menjadi owner. Sudah gitu menjadi owner ya? Udah, partner juga dengan waktu Jobstreet itu kan terbesar di Asia gitu kan. Ada yang menawarkan terbesar di dunia. Ya, Career Builder itu perusahaan job portal terbesar di dunia yang ada di headquarters-nya di Chicago ya. Gitu. Nah, itu juga, tapi dealnya bagus, dealnya saya memiliki gitu kan. mau berapapun boleh gitu kan. Akhirnya saya agak nekat ngambil 30% kalau nggak salah sahamnya itu. Mantep gitu dong. Iya, mantep. Cuman kan itu lebih, ternyata kan Amerika sama Asia beda banget gitu kan. Kalau dia bisnis banget, jangka panjang banget, lebih kepada bagaimana visi misinya dia juga dibawa ke sini. Jadi tidak melihat kecocokan produk dengan negara yang masing-masing gitu ya. Kalau nggak cocok ya saya nggak mau gitu loh kasarnya. Pada saat itu dia pengen menjual satu sistem rekrutmen gitu kan, karena di Singapura bisa, di Amerika dia jual banyak, di Indonesia sama sekali tidak bisa dijual sampai sekarang pun kan gitu kan. Karena memang beda banget lah ekosistemnya, rekrutmen ekosistemnya tuh beda banget gitu kan. Jadi sehingga akhirnya dia mundur, sahamnya dikasih ke kita, partner saya di Singapura, dan saya menjadi berkah lagi kepala gitu ya. Ya bisa berkah, tergantung sisi mana ya melihatnya kan gitu kan. Dapat limpahan saham berkah dong, nggak pusing. Boleh bisa berkah ya kan gitu ya. Artinya harus ganti nama Hayatude, tapi segalanya, database semua bisa kita bawa gitu. Akhirnya jadilah Hayatude.com itu gitu kan. Tapi kan modalnya nggak sebesar Amerika gitu ya. Artinya ya kita mulai harus pelan-pelan berkembangnya gitu. Tapi paralel waktu di Career Builder sudah ada perusahaan headhunter yang saya dirikan gitu kan. Kemudian outsourcing kita berkembang ya, dan untungnya sampai sekarang itu outsourcing itu lebih kepada udah punya ekosistem yang benar lah arahnya gitu ya. Di Indonesia ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja baru dan seterusnya, jadi non-core dan core bisnis mana yang boleh di outsource, mana yang enggak tuh lebih jelas gitu ya. Sehingga secara ekosistem didukung oleh fintech dan seterusnya, dan ini kelihatannya baik ke depannya gitu. Kalau Hayatude itu sekarang 100% punya Pak Fran atau berpartner? Masih ada berpartner gitu, tapi kan mayoritas kami ya gitu. Luar biasa. Gitu.
Jadi inspirasinya itu sih, memang harus siap mental menjadi entrepreneur tuh. Kalau kita kerja di tempat orang udah mikir kerjaan 24 jam, itu ciri-ciri cocok jadi entrepreneur gitu. Iya, karena nggak bisa berubah sesaat itu kan, gitu kan. Melalui proses sehingga mikirin kerjaan tuh artinya bukan dipilah gitu loh. Dipilah tuh dalam arti gini loh. Kalau kita di kantor mikir kantor, pulang saya nggak mau ngurus kantor gitu kan. Itu tanda-tanda nggak baik sih gitu ya. Kalau pengalaman pribadi ada orang pasti berpendapat berbeda kan gitu kan, bahwa kita memang harus all out di situ. Kalau nggak berat karena beda ya. Kalau perusahaan masih belum besar banget, itu segalanya harus dipikirkan gitu ya. Betul. CEO itu Chief Everything Officer. Ya, betul tuh. Ngurusin semua. Iya. Nah, kan Hyatt Today sejak 2009 ya? 2019. Sampai sekarang gitu. Iya. Bagaimana perkembangannya? Ya, kita kan ada pemain job portal, kita nggak yang pertama. Tetapi kita masih beruntung banyak pemain job portal yang tidak bisa terus gitu ya. Bahkan yang besar-besar dan investasi besar juga tidak bisa terus. Kami salah satunya yang masih eksis sih, gitu ya. Tahunnya sepertinya udah 6 tahunan lah gitu ya. 6 tahunan eksis gitu. Ya. Gitu. Growth-nya bagus ya. Ya artinya bertahan oke lah. Kalau dibanding dengan kemarin pandemi segalanya kan banyak yang benar-benar tutup gitu ya. Dan atau merubah haluannya gitu kan, bisnis modelnya dan seterusnya. Kita berusaha konsisten lah selama ini. Tapi yang baru ya ada beberapa juga ya Pak ya? Yang baru mencoba, ada banyak yang selalu mencoba kan gitu. Ya bisnis yang nggak mudah juga gitu ya. Jadi ini banyak pemainnya, yang mati banyak, yang lahir juga banyak. Ada, nanti ada yang mati lagi kan gitu kan. Jadi nggak boleh lengah juga ya? Nggak boleh lengah. Pak, dari pengalaman Bapak dari Media Kompetindo, kemudian Kari.com, Santika Group, Kari.com, Jobstreet, dan sekarang Hyatt Today GO Executive Search gitu, yang sudah punya sendiri gitu. Kalau dari rangkaian itu, Bapak merasa di puncak karir itu saat di mana? Belum merasa di puncak karir. Belum. Ya, pasti kan punya cita-cita ya gitu kan, membesarkan yang udah kita bidani ini ya kan, entah itu menjadi public company, entah itu menjadi perusahaan yang nomor satu, kan selalu begitu ya, gitu ya. Kita tidak akan pernah berhenti merasa di puncak ya, gitu. Artinya tetap harus berjuang. Nah, untungnya punya sendiri itu kan tidak ada pensiun gitu ya. Jadi kalau dari segi umur, wah sebentar lagi pensiun nih mungkin kan gitu kan. Tapi kita masih punya harapan nih ke depan seperti apa gitu ya, gitu. Tentu saja setiap orang pengen punya yang nomor satu Mas gitu. Kan kita itu belum semua, dari di outsourcing belum nomor satu, di ini nomor satu gitu kan. Intinya kenapa pengen begitu? Karena dengan kita bagus, otomatis seluruh karyawan juga akan lebih sejahtera dan terjamin kan gitu kan. Itu tanggung jawab kita semua kan gitu kan. Khususnya owner harus bertanggung jawab terhadap itu. Tapi kalau kita misalnya sampai gaji terlambat dan seterusnya, itu kan juga kurang bagus kan gitu ya. Tapi kalau sebagai karirman gitu ya, kayaknya yang grup pertama itu yang lebih enak gitu ya. Ya sebagai pekerja tergantung gitu. Apa sih yang itu kan, kalau waktu di Career Builder sebenarnya setengah owner tapi diminta sebagai CEO kan gitu kan. Jadi profesional juga. Ya kebanggaan di situ, berusaha artinya kalau dari sisi status ya, di perusahaan Amerika besar, paling besar di dunia, kita jadi salah satu CEO-nya gitu kan. Bangga ya.
ada kebanggaan gitu kan kalau meeting ke Chicago gitu kan, artinya oke lah gitu kan. Dulunya mungkin nggak mimpi sampai seperti itu gitu. Gitu. Kalau dari hasil ya di setiap ini pasti ada hasilnya membanggakan gitu kan. Ya tergantung orang melihatnya. Kalau saya bangga, wah di multinasional CEO gitu kan. Ya waktu itu sih bangga banget gitu. Tapi sekarang lebih keren lah. Iya, kalau dari sisi kepuasan sekarang lebih nyaman, lebih puas lah gitu ya. Bukan hanya sebagai profesional CEO, tapi sebagai owner. Iya, betul. Dengan shareholder yang mayoritas. Iya. Kalau dari sisi karir memang waktu di Career Builder ya. Tapi kalau dari sisi secara umum keseluruhan bisnis, ya sekarang inilah. Bisnis sekarang ini ya. Kepuasannya lebih ini ya. Jadi bisa banyak hal kita pusing dan sebagainya, tapi banyak hal yang kita peroleh sih. Iya kan, kita bisa membimbing anak lebih fleksibel, keluarga diperhatikan lebih fleksibel gitu kan, dibanding kita jam 5 pagi harus berangkat, jam 10 malam pulang gitu ya. Dari sisi itunya untung juga ya saya jadi owner gitu ya. Pak Fran, dalam berkarir atau berbisnis itu kan terkadang kita memperoleh nasihat atau inspirasi dari seorang tokoh, buku, atau mungkin nasihat terbaik dari orang tua, atau mungkin dosen, atau mantan bos dulu gitu. Sehingga nasihat terbaik itu sangat mempengaruhi Pak Frans gitu sampai sekarang gitu. Nah, pernah nggak mendapat nasihat terbaik itu yang betul-betul menjadi kekuatan Pak Frans sampai sekarang? Ya, dari ayah saya ada jelas lah ya gitu ya. Saya sekarang kerasa banget sih. Dulunya saya tidak mengerti, sekarang kerasa banget bahwa dia selalu sampaikan lebih baik dianggap miskin dibanding dianggap kaya gitu kan. Artinya lebih miskin daripada kita sebenarnya, daripada lebih kaya dibanding kita semua. Ternyata itu ada filosofinya kan gitu kan. Kita harus rendah hati ya kan, tidak menonjolkan kayak sekarang kan fenomenal itu orang pengen dilihat kaya dengan beli mobil mewah, baju bermerek, tas bermerek gitu kan. Ini waktu itu dicontohkan orang tua. Pada zaman dulu dia mungkin pernah pengen punya Rolex ya. Saya ingat sekali waktu kami tinggal di Austria kan, beli Rolex gitu, tapi akhirnya nggak dipakai jam-jam yang KW gitu, bukan bermerek tapi jam-jam biasa banget yang pakai gitu kan. Ditanya salah satunya itu sih dia jawaban, kalau pakai ini disangka orang kaya nanti gitu kan gitu ya. Gitu. Jadi padahal itu hasil beli sendiri ya. Artinya secara finansial memang kaya, tapi tidak mau kelihatan kaya gitu ya. Lebih baik begitu menurut beliau kan. Yang saya pikirkan ya buat apa juga kita sih sok kaya gitu kan gitu ya gitu. Satu, terus saya pernah juga dari segi profesionalisme keangkat sekali bahwa teman saya selalu bilang yang penting kerja baik, kerja semaksimal mungkin, urusan gaji, karir udah bukan urusan kita, urusan atasan kita gitu kan. Itu it works lah, itu bagus kan. Banyak orang kan ngejar sesuatu sampai berharap sesuatu, ngejarnya langsung jadi bisa kecewa kan gitu ya. Dia nasihatnya itu sih kadang-kadang terlalu perhitungan dalam bekerja dan seterusnya. Jadi itu udah kerja baik aja, soal karir udah deh urusan atasan, serahkan atasan dan kehendak Tuhan gitu ya. Itu oke lah, itu inspirasi itu kan. Itu gitu. Nasihat dari mana tuh Pak? Saya banyak kawan dan waktu itu seingat saya sih salah satu GM dari Hotel Santika gitu kan. Entah itu GM di saya agak lupa, GM di Jakarta atau di mana gitu kan, karena berkawan kan gitu ya.
dia selalu mengingatkan itu begitu. Bukan atasan saya, tapi sebagai kawan, oke deh gitu kan. Dia ke anak buahnya pun berpesan seperti itu gitu ya. Ya. Jadi dua the best advice itu yang Pak Fran selalu ikutin. Sebenarnya pengalaman pribadi ada, Mas. Advice untuk diri sendiri itu akibat pengalaman pribadi. Pribadi itu kita kan cenderung sering menolong orang ya, Mas, gitu kan. Dan saya merasakan menolong orang itu harus tanpa pamrih, dan kalaupun orang itu tidak berterima kasih kalau ditolong, bahkan sebaliknya, itu saya itu malah bahagia, Mas. Karena prinsipnya, karena tidak ada yang membalas, Tuhan yang membalas gitu kan. Kita tidak berharap, saya tidak berharap, tapi dalam kenyataan hidup terjadi, Mas, gitu kan, bahwa kita menolong orang tulus gitu ya, orangnya itu malah mungkin tidak berkenan gitu kan, entah karena apa gitu ya, tidak mau berterima kasih, malah mungkin menjelekkan gitu kan. Tapi nggak lama kemudian ada sesuatu yang besar saya peroleh gitu. Dan itu berulang kali. Jadi itu menurut saya pengalaman hidup saya itu ini advice yang benar-benar merasa dari diri sendiri gitu. Ya, gitu. Dan dalam berkarir dan atau berbisnis itu kan tentu nggak selalu enak-enak saja tuh, Pak. Betul. Enak, nyaman terus. Nah, selain yang dilema pindah dari grup besar ke startup tadi, ada nggak pilihan sulit lain yang betul-betul Pak Fran sempat rasakan ya bikin pusing, bingung sampai stres gitu? Sebenarnya menjadi entrepreneur juga itu sesuatu yang pilihan yang tidak mudah kan. Gitu. Tadinya karena keterbatasan pengetahuan tentang entrepreneurship gitu kan, dianggap dengan kehebatan kita, pengalaman kita bekerja gitu, itu sudah cukup gitu. Ternyata banyak sekali yang kurang yang harus kita tambahkan bila kita menjadi entrepreneur gitu ya. Dan itu yang tidak ada, dan sifat entrepreneur itu tidak akan boleh menyerah gitu kan. Artinya kita harus jalan terus dengan kondisi apapun sebisa mungkin gitu ya. Itu sih yang kita, tapi yang jelas tidak pernah menyesal apa yang sudah diputuskan gitu. Jadi bayangkan orang biasa terima gaji ya kan, rugi atau nggak rugi tetap terima gitu. Iya. Tiba-tiba kan harus menggaji orang gitu ya. Waduh, itu luar biasa. Yang kalau telat bahaya. Iya kan itu ya. Tapi kalau kita bisnis bener, mujizat selalu ada lah, Mas, gitu. Ya. Selama memang apa yang kita tawarkan itu menarik bagi pasar, konsepnya jelas, ya tentu akan tumbuh kan, Pak. Betul. Tumbuh itu kemudian mendatangkan revenue. Iya. Lalu profit. Iya. Pertanyaannya berikutnya, hasil apa yang paling besar atau berkesan gitu selama menjadi seorang entrepreneur? Kalau menurut saya, di mana karyawan itu udah mulai kita usahakan untuk layak gitu ya. Itu kebahagiaan yang tersendiri gitu ya. Makanya selalu perhatikan udah punya rumah belum, udah punya motor belum, ya kan. Untuk karyawan nggak bisa kan, karena kita kan ada ribuan karyawan gitu kan. Minimal yang terdekat dari situ itu dipastikan gitu kan. Jadi saya mau daftar karyawan, Pak. Udah UMP belum, ya kan? Seperti itu. Begitu. Ya kan? Jangan ada yang dipotong karyawan, hal-hal kayak gitu yang itu menurut saya itu sekarang udah menjadi target dan kepuasan gitu. Jadi itu ya kepuasan seorang entrepreneur gitu kan? Iya gitu kan. Iya, kita kalau untuk diri kita kan
kita makan 3 kali, mobil seadanya, ya kan gitu, pokoknya bisa pergi gitu ya, jalan-jalan masih bisa, ya oke lah gitu kan gitu. Terus mau apa lagi kan gitu. Sebetulnya obsesi hidup Pak Fran sendiri apa sih ke depan gitu ya? Iya, obsesi dari sisi bekerja ya tadi itu kan, gimana membesarkan perusahaan sehingga karyawan yang ada sebanyak mungkin layak lah gitu ya untuk dihargai begitu. Jadi obsesi kerja itulah yang selalu ada di pikiran saya gitu loh Mas gitu. Dan tentu saja di atas itu adalah keluarga harus bahagia gitu kan. Jadi dengan menjadi entrepreneur ini memang akhirnya kepentingan keluarga, kalau bisa meeting di cancel, kalau keluarga butuh di cancel gitu kan untuk keluarga gitu ya gitu. Jadi itu yang balance kehidupan seperti itu, dan tentu saja kehidupan dengan beragamanya kan gitu kan, itu nggak boleh ditinggalkan gitu. Kita ingin menambah investor baru untuk Hayat Today dan GO. Ya itu saya belajar dari bos saya di Kari.com waktu saya kerja di di sejenis gitu kan. Saya pernah bertanya sih, Pak, Kari.com mau dilepas nggak gitu kan? Ya kan dia seorang investor tulen kan. Jawabannya dia, yang saya tidak jual hanya anak istri saya Mas gitu kan. Kalau menguntungkan dan juga baik buat karyawan ya bisa dibicarakan gitu kan gitu. Jadi intinya tujuan utamanya kan supaya makin baik karyawannya kan gitu kan. Besar juga perusahaannya juga, iya. Jadi perusahaan-perusahaan Pak Fran tidak menutup kemungkinan itu juga ya? Tidak menutup pastinya, tapi arahnya tidak akan diobral gitu kan gitu. Udah ada beberapa investor mencoba mendekati ya, saya nggak buru-buru lah gitu kan, pelan-pelan aja gitu. Mungkin ya. Karir builder di lobby lagi itu Pak. Tapi dengan brand Pak Fran sendiri kan sekarang gitu. Mereka sesuai investornya aja gitu ya. Mas mau boleh deh. Murah lah buat Mas Burjono sih. Murah ya. Siap-siap. Oke Pak Fran, obrolan kita sangat menarik. Jadi Pak Fran punya begitu banyak pengalaman yang luar biasa, naik turunnya cerita di balik itu. Tapi satu pertanyaan terakhir, kenapa Pak Fran tidak jadi masuk ke politik waktu itu? Ya, nggak jadi politik ya, karena saya melihat begitu masuk politik itu banyak kepentingan-kepentingan yang mungkin harus kita hadapi gitu kan, sehingga kita tidak bisa independen lagi gitu Mas. Tidak sesuai hati nurani. Tidak sesuai hati nurani gitu. Tapi kan sempat ditawari untuk bergabung dengan posisi yang luar biasa kan? Gitu ya. Ya. Tapi memang nggak mudah Mas untuk itu ada jalurnya sendiri-sendirilah. Ada yang berbakat sebagai politikus, ada yang berbakat sebagai entrepreneur, ada yang berbakat sebagai karyawan. Itu kan ada jatahnya masing-masing. Saya nggak merasa cocok lah di situ gitu. Walaupun udah diberi jalan gitu ya. Iya. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Fran Sidirgantoro. Dia adalah founder and CEO dari HayatToday.com dan GO Executive Search, perusahaan job portal dan headhunter. Jadi siapa tahu teman-teman semua nanti tiba-tiba dapat telepon dari GO Executive Search di hire untuk perusahaan kliennya Pak Fran. Jadi obrolan kami sangat inspiratif, dan jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Masih Pak Fran. Terima kasih.